Kesuksesan bukanlah akhir dari perjalanan, tapi awal dari perjuangan yang baru. Jangan biarkan hari ini menghentikan impianmu untuk besok. Kesempatan tidak akan datang dua kali, jadi manfaatkanlah dengan baik. Wanita ini bernama Anu. Kala itu, ia sedang melakukan perjalanan untuk menuju kantor pengadilan yang ada di London. Ia berencana untuk menggugat dan memenjarakan ibu kandungnya sendiri, yang bernama Sakuntala Devi. Selanjutnya, kita akan dibawa ke masa lalu untuk mengetahui alasan Anu tega memenjarakan ibu kandungnya. Perempuan kecil ini bernama Sakuntala. Semasa kecilnya, ia membuat ayah dan keluarga lainnya kagum atas kejeniusannya. Sakuntala pun mampu menyelesaikan soal matematika tersulit hanya dengan memandang soal tersebut. Melihat kemampuan anaknya, sang ayah pun menjadikan Sakuntala, gadis kecil, sebagai sumber penghasilannya. Sakuntala kerap sekali melakukan tur untuk pertunjukan matematika, atau bisa kita sebut sebagai workshop. Padahal Sakuntala sendiri punya keinginan besar untuk menjadi seperti anak lainnya, termasuk bersekolah dan mempunyai teman main yang banyak. Namun sang ayah melarang Sakuntala masuk sekolah karena otaknya sudah sangat jenius. Tentu saja hal ini membuat Sakuntala marah. Bahkan ia tak menghiraukan perkataan ayahnya. Beruntung ia masih memiliki kakak yang selalu menemaninya. Dan di sana Sakuntala berjanji jika suatu saat nanti ia akan menjadi wanita yang hebat dan kakaknya akan selalu berada di sampingnya. Namun belum sempat menepati janjinya, Sakuntala harus menerima kenyataan pahit atas kepergian sang kakak akibat penyakit yang dideritanya. Sakuntala merasa sangat kesal pada kedua orang tuanya, terutama ibunya yang tahu mau membawa anaknya ke rumah sakit. Padahal uang yang dihasilkan Sakuntala cukup untuk biayai kakaknya. Singkat cerita, kini Sakuntala sudah menginjak dewasa. Ia berhasil menjadi orang jenius matematika yang terkenal di kotanya, meskipun ia tak pernah merasakan bangku sekolah. Meskipun hubungan dengan kedua orang tuanya tidak tak baik-baik saja, namun nampaknya kehidupan Sakuntala berjalan dengan lancar. Bahkan ia berencana untuk menikahi kekasihnya. Namun selesainya pertunjukan matematika, Sakuntala menemukan sebuah undangan pernikahan kekasihnya bersama wanita lain. Hal ini pun menjadikan Sakuntala marah besar. Hingga ia memutuskan untuk pindah ke London demi meninggalkan masa lalunya yang kelam, termasuk permasalahan dengan kedua orang tuanya. Di London, Sakuntala tinggal di sebuah apartemen khusus bagi warga India. Meskipun tidak memiliki jasa atau pengalaman kerja, Sakuntala yakin bahwa London akan menerima kejeniusannya dalam memecahkan soal matematika.
Namun semua orang di sana hanya menertawakan dan menghina Sakuntala saat ia meminta untuk mengadakan pertunjukan matematika seperti yang ia lakukan di kampung halamannya. Hingga suatu hari, ia mendatangi tempat perkumpulan matematikawan. Di sana ia menunjukkan keahliannya dalam memecahkan soal matematika, yang membuat mereka semua kagum dengan kejeniusannya, termasuk pria dari Spanyol ini yang bernama Xavier. Dari pertemuan itu, mereka berdua menjadi semakin dekat. Bahkan Xavier bersedia membantu menyempurnakan bahasa Inggris Sakuntala sekaligus merombak penampilannya agar Sakuntala bisa melakukan pertunjukan matematikanya. Di tengah kesuksesannya itu, tiba-tiba Sakuntala mendapatkan sebuah surat dari ibunya. Namun bukannya menanyakan kabar Sakuntala, sang ibu malah meminta uang dan mengklaim bahwa Sakuntala harus bertanggung jawab atas keluarganya. Dengan perasaan marah, Sakuntala pun membalas surat ibunya yang berbunyi, "Ibu nggak perlu mengirim surat lagi. Setiap bulan aku akan mengirim uang." Semakin hari, karir Sakuntala semakin sukses. Bahkan salah satu stasiun terbesar di London mengundangnya untuk mengadu kemampuan Sakuntala dengan komputer. Awalnya semua berjalan lancar, namun di pertanyaan terakhir, Sakuntala tak bisa memecahkannya karena soal yang diberikan salah. Namun host malah memaki dan mempermalukan Sakuntala. Keesokan harinya, Xavier datang dengan membawa berita bahwa soal yang dibacakan host memanglah salah. Berkat kejeniusan dan ketelitiannya tersebut, akhirnya Sakuntala dibanjiri pujian, hingga mereka menjuluki Sakuntala sebagai manusia komputer. Berkat kesuksesannya, akhirnya Sakuntala mampu membeli rumah baru untuknya. Namun di hari perayaan rumah barunya itu, tiba-tiba Xavier mengatakan bahwa ia akan segera kembali ke Spanyol karena akan menikah dengan wanita lain. Mendengar itu, Sakuntala mencoba tetap tegar. Ia menceritakan semua unek-uneknya di depan foto almarhum sang kakak. Beberapa tahun kemudian, saat Sakuntala menghadiri sebuah pesta, ia tak sengaja bertemu dengan pria yang bernama Dusan. Semenjak pertemuan itu, hubungan mereka menjadi semakin dekat. Bahkan Dusan berencana akan melamar Sakuntala di depan kedua orang tua Sakuntala. Namun sesampainya di sana, Sakuntala nggak mau turun karena masih kesal dengan kedua orang tuanya. Beruntung Dusan bisa memaklumi dan langsung melamar Sakuntala di dalam mobilnya. Singkat cerita, akhirnya mereka berdua dikaruniai seorang anak perempuan yang mereka beri nama Anu. Setiap harinya, Sakuntala hanya melakukan rutinitas seperti merawat Anu, membersihkan rumah, dan menyiapkan makanan. Hingga suatu hari, ia tak sengaja melihat jurnal perjalanan karirnya sebagai ahli matematika, yang membuatnya ingin kembali ke dunianya lagi. Ia curhat pada sang suami kalau ia kangen pada rutinitas pertunjukan matematikanya. Ia kangen dengan suara tepuk tangan penonton. Karena Dusan tipe suami pengertian, akhirnya ia pun mengizinkan Sakuntala untuk kembali tampil, bahkan di luar kota.
50 seconds. Namun suatu hari Sakuntala merasa sangat sedih ketika mendengar kata pertama yang diucapkan oleh anaknya yang berbunyi ayah. Karena takut anaknya lebih mengenal ayahnya, Sakuntala pun bersikeras untuk membawa Anu ikut bersama dirinya, yang akhirnya membuat suami istri ini bertengkar hebat. Karena Dusyan sadar jika ia tak bisa mengalahkan egonya Sakuntala, ia pun mengalah dan membiarkan Sakuntala membawa anaknya. Beberapa tahun kemudian, Anu tumbuh dewasa menjadi anak jenius seperti ibunya waktu kecil. Sang ibu selalu membanggakan anaknya di depan orang-orang hebat. Namun semakin hari, Anu menjadi semakin bosan dengan rutinitas ibunya. Akhirnya ia pun mengirim surat pada ayahnya, dan ia bercerita bahwa ia ingin memasuki sekolah seperti anak-anak lainnya. Mengetahui hal itu, sang ayah pun segera menemui mantan istrinya itu dan mengancam kalau ia akan mendapatkan hak asuh penuh atas anaknya jika Sakuntala tak memasukkan Anu ke salah satu sekolah pilihannya. Singkat cerita, akhirnya Anu bisa merasakan bangku sekolah dan mempunyai banyak teman. Namun tetap saja saat liburan, ibunya selalu memaksa Anu untuk ikut di acara workshopnya. Hingga suatu hari, emosi Anu memuncak ketika sang ibu mengarang cerita bahwa ia bisa menyelesaikan tulisannya yang berjudul homoseksual karena mantan suaminya adalah seorang homoseksual. Di sana Anu mencurahkan semua unek-uneknya. Ia mengatakan bahwa selama ini Anu tak pernah memiliki sebuah rumah untuk pulang, tak punya tempat untuk berkeluh kesah, dan tak pernah merasakan bagaimana rasanya punya ibu. Mendengar itu, sang ibu pun merasa sangat bersalah. Hingga Sakuntala menyiapkan sebuah surprise, sebuah rumah baru untuk ditinggali mereka berdua. Tak hanya itu saja, demi kebahagiaan anaknya, Sakuntala rela meninggalkan dunia matematikanya dan fokus merawat anak tercintanya itu. Hingga suatu hari, Anu meminta izin ibunya untuk menjalankan bisnis properti dengan membeli rumah, merenovasi, dan menjualnya kembali. Hingga beberapa tahun kemudian, bisnis properti Anu berjalan dengan lancar. Di hari perayaan bisnis propertinya, seorang pria bernama Ajaib menghampiri mereka dan memuji kesuksesan mereka berdua. Dan sejak pertemuan itu, rupanya Anu dan Ajaib menjadi saling suka, dan bahkan Anu meminta restu pada kedua orang tuanya untuk menikah dengan Ajaib. Namun setelah semua persiapan pernikahan selesai, sang ibu menolak permintaan Anu untuk tetap tinggal di India bersama calon suaminya. Sakuntala melakukan itu karena ia tak mau kehilangan anak satu-satunya. Sementara menurut Anu, sang ibu selalu mengekang dan mengatur hidupnya layaknya robot. Dan saking kesalnya, Anu pun memutuskan untuk meninggalkan ibunya. Beberapa tahun setelah menikah, dokter mengatakan bahwa sebentar lagi Anu akan menjadi seorang ibu. Mendengar itu, Anu pun langsung kaget. Ia takut jika ia tak bisa jadi ibu yang baik. Di tengah kehamilannya, Anu terlihat sangat senang saat melihat ayahnya datang.
Di sana lagi-lagi Anu mengeluhkan kelakuan ibunya, apalagi saat ibunya mengarang cerita bahwa ayahnya seorang homoseksual. Namun bukannya marah, sang ayah malah menasihati anaknya dengan mengatakan, namun Anu tetap gak terima dengan kelakuan ibunya, hingga membuat emosi dan mengakibatkan air ketubahnya pecah. Beberapa bulan setelah kelahiran anaknya, Anu terlihat sangat frustasi karena sampai sekarang ia tak pernah bisa menidurkan anaknya sendiri. Ia merasa bahwa dalam dirinya tak pernah ada naluri seorang ibu. Sementara di sisi lain, Sang Kuntala masih terus memikirkan anaknya karena semenjak kepergiannya, mereka berdua tak pernah bertemu lagi. Kesedihan yang dialami Sakuntala membuat ia tak bisa fokus memecahkan soal matematikanya. Saat ia dihadapkan dengan matematika, pikirannya hanya dipenuhi oleh sang anak, yaitu Anu. Hingga lagi-lagi seorang host stasiun TV kembali mempermalukannya. Sepulangnya dari sana, Sakuntala sengaja mampir ke tempat tinggal semasa kecil dulu. Sambil menahan rasa tangis, ia terus mengingat kenangan bersama keluarganya dulu. Hingga tangisnya pun pecah saat ia melihat potongan berita tentang kesuksesannya yang tersimpan di sebuah kotak. Ia baru menyadari jika selama ini sang ibu selalu mendukungnya. Hal itu pun juga dirasakan oleh Anu. Kini Anu sadar jika apa yang ia lakukan ke ibunya ada hal-hal yang salah. Selama ini Anu tak pernah menjawab panggilan ibunya. Ia tak pernah memberikan kabar atau menanyakan kabar ibunya. Namun saat Anu hendak menelpon ibunya, ia harus dihadapkan dengan kenyataan pahit. Ternyata ibunya telah melayangkan surat kuasa atas penjualan semua properti milik Anu. Dan kini Anu harus bertanggung jawab atas pembayaran pajak dan properti tersebut. Hal itu membuat Anu menjadi sangat marah. Bahkan ia nekat mengambil jalur hukum untuk menghindari pajak dengan nominal yang sangat besar. Inilah alasan Anu tega menggugat dan melawan ibu kandungnya sendiri. Dan di ruangan itu, setelah sekian lama, akhirnya Anu bertemu dengan sang ibu. Perasaan gugup, benci, kangen beraduk menjadi satu. Begitupun dengan sang ibu. Di tengah perdebatan antara pengacara, mendadak sang ibu mengatakan jika ia akan menyerahkan semua hartanya kepada Anu dan tak berhenti di situ saja. Ternyata Sakuntala melakukan ini semua hanya karena ia ingin bertemu dengan anak tercintanya. Ia mengatakan bahwa ia sudah cukup senang bisa kembali bertemu dengan Anu. Dan karena gak tahan dengan keadaan itu, akhirnya Anu meminta waktu untuk menyendiri. Di sana Anu gak sengaja menemukan buku hitam milik ibunya yang isinya tentang perjalanan Anu. Perjalanan yang dulu menurutnya membosankan, ternyata memiliki keindahan yang luar biasa. Ibunya selalu mengabadikan momen ketika Anu bertemu dengan orang-orang hebat. Di foto itu, Anu juga terlihat sangat bahagia. Dan dari sana, Anu semakin sadar bahwa sikapnya selama ini adalah salah. Akhirnya mereka berdua pun saling meminta maaf dan berpelukan. Kini Sakuntala Devi masih menjadi manusia komputer.
sekaligus motivator yang terkenal di London.